Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sisi Terang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Iqbal dan ini rekan saya Adam Bayu Hidayat. Ya, ini kita sedang tag video pertama kita, Mas ya. Perdana. Wah, mantap sekali. Video tag pertama perdana kita dalam channel Sisi Terang. Wah, mantap sekali ini. Sebenarnya kenapa ini Mas Adam? Kok pakainya sisi terang gitu loh? Kenapa enggak sisi gelap, sisi apa, sisi-sisi yang lainnya? Jadi sama sisi apa, sisi-sisi apa gitu? Iya Mas. Sebenarnya gini Mas, kenapa kok kita namakan sisi terang? Terang itu kan identik dengan cahaya ya Mas ya. Cahaya itu identik dengan petunjuk. Petunjuk itu identik dengan nur. Balik lagi semuanya situ, nur, cahaya, dan petunjuk, hidayah, dan satu titik. Sebenarnya kenapa kok kita mengambil nama dengan sisi terang? Karena sebenarnya kita itu di dalam kegelapan dan keterpurukan dan apapun itu, kita harus bisa mengambil langkah atau bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang suatu peristiwa atau momen tersebut. Jadi kita harus mengambil titik terang di mana kegelapan itu ada. Jadi kita mencari terang di dalam kegelapan, kita mencari bahagia di dalam kesedihan. Itu yang dinamakan sisi terang itu tersebut. Sisi terang. Nah, tadi teorinya seperti itu, penjelasan dari Mas Adam sendiri itu seperti itu. Nah, gini Mas Adam, saya itu pernah dengar cerita itu tentang, mohon maaf, PSK, pelacur. Wow. Pelacur itu dia itu pelacur perempuan ya, pasti belum perempuan. Pelacur itu saat pulang itu di tengah perjalanan itu menemukan anjing. Itu pada zaman siapa itu Mas? Saya lupa. Kurang tahu Mas ya. Menurut literatur dan informasi yang dibaca atau saya baca itu sebenarnya dia zaman-zaman dulu mungkin tabiin dan sebagainya. Wallahu a'lam Mas, kita juga pastinya kapan itu kita tidak tahu. Yang pasti tentunya itu kan kita mengambil hikmah, ya kembali lagi ke sisi terangnya tersebut itu apa gitu Mas. Ini yang menarik. Jadi dari cerita saya tadi itu kan, jadi pelacur menemukan anjing. Nah, bertemu dengan anjing itu Mas Adam, terus dikasih minum gitu loh Mas Adam. Dan itu yang bisa menyebabkan si pelacur tadi bisa masuk surga. Itu kurang lebih bisa disangkut pautkan nggak Mas itu dengan sisi terang tersendiri gitu Mas? Ya itu tadi Mas, bisa, sangat bisa. Karena begini Mas, kita itu semuanya itu terjebak dalam suatu sistem di mana kita mengedepankan ibadah ritual daripada ibadah sosial. Padahal puncak dari ibadah itu adalah cinta, kasih sayang, dan welas asih Mas. Mantap sekali. Jadi ya kita mengambil satu titik terang pada peristiwa tersebut tadi. Ya kita kan tahu lah yang namanya pekerja dan yang tidak baik itu kan pasti tanda kutip negatif. Tapi di situ dia menemukan titik terang, tergerak hati, dimana ketika dia berjalan di padang pasir, teriknya padang pasir yang sangat luar biasa, dia kehausan meronta-ronta dan melihat anjing sedang apa ya namanya, menjilati itu apa? Menjilati apa itu namanya? Menjilati apa bahasa Indonesia tahu? Ini itu pasir Mas. Dalam keterangan tersebut, keterangannya seperti itu. Tapi karena dia merasakan keibaan dia merasakan pamrih terhadap sesama makhluknya Allah, sama makhluk Tuhan, dia rela mengambilkan air dalam sumur.
padahal dirinya sendiri sangat butuh air tersebut untuk melepaskan dahaganya untuk bertahan hidup, Mas. Tapi dia berikan kepada si anjing tadi ya. Si anjing tersebut. Oh. Si anjing. Nah, ya itu tadi, itulah namanya sisi terang tersebut. Karena dia mengedepankan tatanan nilai sosial atau titik nilai di mana orang tersebut itu welas asih terhadap sesama, welas asih terhadap makhluknya Tuhan. Nah, itu kita harus bisa mengambil titik terang atau sisi terang dalam suatu hal peristiwa yang mungkin dianggap orang-orang itu negatif atau mungkin dianggap orang-orang itu tidak baik. Kita harus bisa mengambil satu sisi di mana sebenarnya apapun itu yang ada di dunia ini dan apapun itu peristiwanya, sejelek apapun itu orangnya, pasti ada sisi terangnya, pasti ada sisi baiknya. Tidak mungkin 100% itu orang itu jahat, sebenarnya tidak mungkin, karena semua orang punya hati, Mas. Jadi ya belajar dari cerita tadi, berarti kita itu tidak boleh menjas gitu, Mas ya. Jangan berpikiran kalau itu negatif terus itu nggak boleh kita berpikiran gitu, Mas ya. Jadi sebenarnya juga ada hikmah gitu, Mas ya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Toh kita yang biasanya, Mas, ini nggak bicara orang-orang yang itu enggak. Toh orang-orang yang alim, mohon maaf, orang-orang yang berpengetahuan, berpendidikan, terkadang pun malah menyepelekan yang seperti itu, Mas. Betul sekali, kan? Jadi kita nggak boleh menyepelekan apapun itu sebenarnya, Mas. Karena suatu hal yang besar itu diawali dari suatu hal yang kecil. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, bagaimana kita akan mensyukuri nikmat yang besar? Berarti nggak bisa dapat nikmat yang besar gitu, Mas? Nggak bisa. Ya intinya kan seperti itu. Tidak, dalam artian kita tidak boleh mempersampingkan atau menyepelekan hal yang kecil. Mantap. Nanti ini, kedepannya ini, Mas Adam, rencana Mas Adam ini punya planning tersendiri nggak? Kira-kira aku mau buat ini konten ini itu enggak, kira-kira planningnya ke depan itu mau diisi apa ini, sisi terang itu sendiri mau diisi apa gitu? Sebenarnya banyak sih, Mas, karena kita kan terdiri dari beberapa tim yang, mohon maaf, malam ini belum sempat hadir karena ada acara, ada kegiatan di rumah masing-masing. Jadi kita ada tim sebenarnya, Mas. Untuk sisi terang ini kita insya Allah ya kita ngobrol santai, kita mencoba untuk mencari titik sisi terang suatu hal apapun itu. Kita harus bisa mengambil suatu titik tersebut, Mas. Jadi insya Allah ya kita sambil ngobrol santai, sambil ngopi, ya untuk membahas suatu hal atau bukan membahas, ya ini ngobrol santai terus, Mas. Ini berarti kita maksudnya ini ya, Mas ya, kita bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih pintar, lebih alim, lebih berpendidikan atau apa gimana, Mas? Atau bisa disampaikan gitu? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jadi kita kan ya sebenarnya ya cuma ngobrol sih, Mas, ngobrol santai, kita ngopi bareng, kita saling tukar pengalaman, kita saling tukar saling membuka pikiran agar kita itu tidak saklek gitu loh, Mas. Jadi ya itu tadi, Mas, ya kita ngobrol santai lah, intinya santai, ngopi, ngobrol santai, itu aja, Mas. Ngobrol santai, kita sharing-sharing. Jadi kita di sini nggak ada maksud untuk menggurui atau lebih pintar, lebih pandai, lebih alim, lebih apalah dalam segala hal itu enggak. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita sharing-sharing. Kalau mungkin dari para penonton mungkin ada unek-unek atau ada apa yang mau disampaikan, nanti bisa disertakan di
kolom komentar ya, di kolom komentar. Mungkin itu dulu Mas Adam ya. Sekarang mungkin udah malam nih jam 1 lebih. Ya, intinya kita memberikan ruang untuk kita belajar bareng, kita sinau bareng, kita saling sinau bareng lah Mas ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang ada mau kritik, silakan kritiklah dengan yang bahasa yang sopan dan bagus, dan kritik yang membangun. Mungkin dari itu. Oh ini Mas Adam, Oh iya, barangkali ada pesan-pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan supaya kita lebih terenyuh hatinya. itu kan sebenarnya sebenarnya gini Mas, kembali lagi ke sisi terang tersebut. Jadi saya ada bukan pesan sebenarnya, ada mendapat kata-kata yang menarik sebenarnya Mas. Kurang lebihnya seperti ini. Taubatnya orang maksiat itu Mas, itu cukup sekali tobat aja selesai. Tapi tobatnya orang yang taat itu 1000 kali tobat belum tentu dia diterima, karena dalam ketaatan tersebut dia masih tersimpan rasa sombong, rasa dengki, rasa riya dan sebagainya, dan orang tersebut tidak merasakan hal tersebut. Jadi berhati-hatilah gitu. Kita harus bisa mengambil sisi terang dalam suatu hal. Lebihnya seperti itu Mas. Wah, mantap sekali ini Mas Adam ya. Pesannya tadi berhati-hatilah gitu Mas ya. Yang lan waspada. Jadi kita bisa tetap mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil sisi terangnya tadi itu. Mungkin gitu Mas Adam ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu Mas. Lain waktu kita sambung lagi. Iya. Ngobrol santai, sharing santai, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin itu berhubung waktu memisahkan, asik. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau yang suka video bisa di like, ya kan? Bisa komentar, jangan lupa di subscribe tombol merah pojok ini ya. Jangan lupa bunyikan lonceng, tung ting, ya asik. Bunyikan lonceng. Barangkali tadi ada secuplik kata-kata yang bisa bermanfaat, kita share, saling bagikan sama teman-teman sosial media yang lain. Gitu Mas ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami berdua mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.